Hanya dengan modal potnya yang unik, pupuknya murah, anggrek jadi subur dan sehat, serta rajin berbunga. Nah, ini anggreknya kalau kita lihat dari depan terasnya, terlihat cantik dan estetik dengan pot kayunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat pecinta tanaman dan pecinta anggrek. Masih di daerah Banyumas. Kali ini saya berada di Desa Piasa Kulon, Kecamatan Somagede, di sebuah rumah yang anggreknya tumbuh subur dan rajin berbunga dengan pot yang unik. Seperti apa keunikannya? Simak video ini sampai selesai ya. Sebelum mulai, jangan lupa like, dan bagi yang baru menemukan channel ini, subscribe dulu ya. Sahabat, ini tampak depan rumah Mbak Tuti terlihat asri dengan tanaman hias dan tanaman anggrek yang bergantungan dengan menggunakan pot kayu yang unik. Di sini ada rak berbentuk hati yang ditaruh beberapa tanaman anggrek dan juga sansevieria dengan menggunakan pot gerabah yang cantik. Di sini ini anggrek mini, memang ini jenis anggrek mini. Anggreknya seperti ini, subur dengan media tanam moss dan juga arang. Di atasnya di sini ada anggrek bulan yang sangat cantik. Ini seperti ini bunganya. Sepertinya Mbak Tuti baru beli online karena masih ada koran sebagai penutup knopnya dan juga masih menggunakan soft pot media bawaan anggreknya. Di sini tengah juga ada anggrek bulan. Ini anggrek bulan ini. Ini ada anggrek dendrobium dengan media tanam arang. Plannya terlihat subur dan batangnya juga gendut. Bunganya cantik sekali seperti ini. Untuk ID-nya saya tidak begitu paham karena saya masih banyak belajar di sini. Mbak Tutinya juga tidak sedang ada di tempat, tapi saya tetap akan mereview tanaman anggrek yang ada di sini sampai dengan selesai. Ini anggrek bulan pasca bunga, meskipun bunganya tinggal sedikit tapi tetap cantik ya sahabat. Daunnya juga subur, tanamannya juga sehat, dan di atasnya masih ada anggrek bulan tapi sedang tidak berbunga. Beralih ke teras rumah, di sini ada anggrek dendrobium dengan pot gerabah yang cantik menggunakan media tanam arang dan juga ijuk. Plannya subur dan terlihat sehat. Di sini ada tunas barunya yang sudah mulai besar karena anggreknya sudah pasca bunga atau sudah mulai rontok bunganya. Selain tanaman anggrek, di sana juga di temboknya masih banyak tanaman hias rambat seperti sirih-sirihan. Di sini juga ada anggrek tanah sedang kenop. Ini anggrek tanah sedang kenop, subur juga nih. Ini ada parijoto yang sedang berbunga. Ini buah kaya manfaat. Sedikit perbedaan antara warna daun yang bunganya gelap atau warna seperti ungu, merah atau biru. Biasanya di pinggirnya ada corak gelapnya di sini seperti ini, berbeda dengan yang warna putih atau yang lebih terang. Seperti yang kita tahu, anggrek bulan termasuk dalam tanaman monopodial yang menyukai sedikit cahaya matahari sebagai penunjang hidupnya. Oleh karena itu, penempatan anggrek bulan juga perlu diperhatikan agar anggrek tetap sehat dan subur. Selain itu, media tanam dan sirkulasi udara juga sangat penting. Dengan memilih media tanam yang poros seperti arang dan papan pakis seperti ini, serta pot yang unik dan berongga seperti ini, maka sirkulasi udara akan terjaga dengan baik dan anggrek menjadi subur dan sehat serta rajin berbunga. Mbak Tuti sangat kreatif dalam memilih pot kayu dengan bentuk yang estetik sehingga tanaman anggrek terlihat lebih cantik. Dan ini contoh stok pot kayunya yang belum ditanami anggrek. Ini anggrek bulan dengan media tanam arang dan pupuknya menggunakan cangkang telur dan juga kulit pisang. Cantik sekali bunganya. Ini udah pasca bunga dan berbunga kembali di cabang yang lain. Daunnya subur.
Pot kayu ini terlihat estetik karena terlihat serat asli kulit kayunya. Ada yang menggunakan batang kayu kopi dan ada juga yang menggunakan batang kayu pohon asem. Pupuknya pun murah meriah, hanya bermodalkan sampah dapur seperti cangkang telur, kulit bawang merah dan bawang putih, dan juga kulit pisang. Tapi bisa membuat anggrek jadi subur, sehat, dan juga rajin berbunga. Ternyata anggrek di rumah Mbak Tuti hanya dengan modal potnya yang unik, pupuknya murah, anggrek jadi subur dan sehat, serta rajin berbunga. Untuk penyiraman tidak dilakukan setiap hari, melainkan 3 hari sekali atau tergantung keadaan media tanam. Jika sudah kering, baru bisa disiram. Bisa dilihat, ini semua daunnya sehat-sehat dan segar semua. Sedikit cerita, sebenarnya semua tanaman anggrek di rumah Mbak Tuti ini adalah koleksi Mbak Tuti dan tidak dijual. Tapi untuk tanaman hias seperti aglonema, calathea, dan tanaman hias lainnya yang ada di depan saya ini, semuanya beliau jual kecuali anggreknya. Tapi bagi yang berminat membeli anggrek, biasanya nego dulu dengan Mbak Tuti, kalau harganya pas mungkin bisa dilepas. Tidak hanya tanaman anggrek yang sehat dan subur, tapi tanaman hias aglonema dan juga tanaman hias lainnya terlihat subur dan rimbun semua. Nah, ini anggreknya kalau kita lihat dari depan terasnya terlihat cantik dan estetik dengan pot kayunya. Apalagi kalau anggrek bulan ini mekar serempak, akan terlihat lebih cantik dan juga sangat menyenangkan bagi siapapun yang melihatnya. Penempatannya pun sangat tepat, yaitu berada di bawah naungan teras tapi masih mendapat sinar matahari. Oleh karena itu, anggreknya terlihat subur dan juga sehat serta rajin berbunga. Pemilihan pot kayu dengan cara digantung seperti ini, selain sirkulasi udaranya baik untuk pertumbuhan akar dan tanaman anggrek, juga menghindari dari berbagai serangan penyakit dan juga jamur pada tanaman anggrek. Sahabat pecinta anggrek, semoga cara menanam anggrek bulan di pot kayu seperti yang dilakukan Mbak Tuti bisa menginspirasi sahabat semua. Selain tanaman anggrek, tanaman hias yang ada di depan saya ini semuanya sangat subur-subur dan rimbun semua. Dan di belakang saya di sini masih banyak tanaman hias lainnya. Ada juga tanaman gantung dan begonia. Di sini semuanya jenis begonia. Ini begonianya, lebar-lebar daunnya, Masya Allah, subur-subur sekali. Ada juga calathea, ada pilau. Di sini rata-rata begonia dan juga calathea. Ada juga anthurium kuping gajah. Semuanya subur-subur. Dan di sana juga masih ada. Ini ada andromeda dan juga Milano, cantik sekali. Dan ini juga Milanonya sudah sangat subur. Anthurium bunga. Dan di sini ada Syngonium pink, Andromeda, dan di sana sejenis Syngonium juga. Wow, semuanya subur-subur. Ada gelombang cinta, akarnya sudah gondrong banget kemana-mana menutupi potnya. Tanaman gantungnya ada jenis begonia strawberry, patah tulang, dan juga begonia. Juga ada spider plant, sirih, marble, dan di sini juga masih ada anggreknya, anggrek doritis. Lihat begonianya sangat rimbun sekali. Ini Syngonium, ada philodendron, philo marble, dan juga Philo Brazil. Ini juga begonia. Ini ada sirih badak. Nah, di sini ada anggrek retusa
yang sedang berbunga. Cantik sekali. Lihat bunganya, baunya harum, ditempel di pohon rambutan. Ini di bawah ya sahabat. Dan di atasnya di sini masih ada philodendron, ada janda bolong, dan juga Louis Guan Yu. Ini juga ada anggrek sekundung besar sekali, ditempel di batang pohon rambutan juga. Ini masih satu pohon sama anggrek retusa yang tadi. Itu dia. Di bagian lainnya juga masih ada anggrek, itu anggrek merpati, anggrek apalagi anggrek dendrobium, semuanya ada di sini. Di batang pohon ini juga masih ada anggrek merpati dan juga ekor tupai. Di sini juga masih ada anggrek merpati, ada juga anggrek kalajengking. Ini masih kecil tapi ini anggrek tanahnya sedang berbunga. Cantik juga. Dan ini tampak depan rumahnya, depan terasnya, bunga-bunga anggrek bulan bergantungan dengan menggunakan pot kayu. Dan ini yang dirak. Cantik ya. Ini tanaman hias lainnya sudah di sana sampai ke depan sini, termasuk yang ini aglonema dan juga begonia serta calathea dan juga tanaman gantungnya. Yaitulah kreatifnya Mbak Tuti dalam merawat tanaman anggrek. Hanya dengan modal potnya yang unik, pupuknya murah, anggrek jadi subur dan sehat serta rajin berbunga. Terima kasih sudah menonton, semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, share, dan komennya. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Demikian video dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.